فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari beberapa athar yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan peringatan para a'immah agar tidak mengambil riwayat dari Amr bin Ubaid al-Mu'tazili yang ini juga tahdzir bagi umat untuk menjauhinya karena keburukan pemahaman yang ada padanya. Karena sebagaimana dikatakan asyubhatul khattafah, syubhat itu khattafah, yaitu sangat kuat sambarannya, wal qulubu dha'ifah, dalam keadaan hati-hati itu lemah. Maka jangan seseorang dia mengorbankan agamanya khonifillah atau menjadikan keselamatan agamanya sebagai taruhan dengan mendekat kepada ahlul bid'ah wal ahwa, apalagi yang mereka diberi kemahiran dalam bersilat lidah. Dan ini juga sisi lain dari ujian bagi kaum muslimin, karena kebanyakan ahlul bid'ah wal ahwa, demikian pula munafiqun, orang-orang munafik diberi kepandaian dari sisi bertutur kata, bersilat lidah, sehingga banyak manusia yang terkecoh. Karena memang syaitan juga mengupayakan sisi ini, karena dia ini juga termasuk keahlian syaitan, yaitu memperindah, memperbagus kebatilan. Ini upaya syaitan. Bagaimana syaitan membujuk dan merayu akhwani fillah bapak kita Adam, sampai akhirnya terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutur kata yang subhanallah, membius, menipu. Bagaimana upaya dia yang jahat agar Adam bisa terusir dari surga, tapi memposisikan diri bahwasanya itu adalah perbuatan yang menjadikan Adam kekal dan bisa masuk dalam deretan para malaikat. Memutarbalikkan fakta, menipu. Maka hati-hati akhwani fillah, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatuhum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk-duduk dengan ahli bidah, karena duduk-duduk bersama mereka membuat hati-hati ini sakit. Dan juga semua hal yang menjadikan hati kita itu terjauhkan dari kebenaran, maka hati-hati. Hati-hati apa? Karena terkadang seorang duduk-duduk walaupun tidak dengan ahli bidah wal ahwa, tapi dengan orang-orang yang ada padanya perkara yang tidak baik. Baik itu kemalasan, baik itu ketidaksukaan dengan saudaranya. Maka hati-hati, jangan sampai juga kemalasan menyeret seseorang yang duduk bersamanya. Karena memang
Biasanya ketika seorang telah terhinggapi kemalasannya akan mencari teman untuk sama-sama malas. Ini sudah apa? Sudah mencarok. Yang malasnya akan mencari teman yang sama-sama malas sehingga bisa bareng-bareng malas. Tidak sendirian malasnya. Sebagaimana juga merupakan tabiat manusia ketika dia bersengketa dengan seseorang, dia berupaya untuk mencari teman pada posisi dia. Maka hati-hati dari hal-hal yang demikian. Kenapa ikhwan? Karena hal tersebut tidak memberikan kemanfaatan pada diri kita. Biarkan hati itu selamat, dalam artian terhadap saudaranya tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan dengki. Terkadang si A dan si B yang bermasalah, kemudian si C, si D, si E yang nggak ada masalah diikutkan, akhirnya sama-sama hatinya ada sesuatu. Dan ini hanya akan menambah kesalahan, menambah keburukan. Maka hindari, jauhi majelis perbincangan-perbincangan yang mengarah pada hal-hal yang demikian. Ihris ala ma yanfa'u. Ini prinsip seorang muslim. Bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat agar tidak terpalingkan dari kebaikan. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimatihi. Haddatsani Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari al-Basri hafidun thiqah. Qala haddatsana abi. Berarti bapak beliau adalah siapa? Mu'adz bin Mu'adz al-Ambari al-Basri, juga hafidun thiqah. Ini riwayatul abna anil aba, riwayat anak dari bapaknya. Dan sungguh betapa bahagianya kawan orang tua ketika mampu untuk mendidik anaknya, kemudian bisa mengantarkan mereka kepada derajat seperti ini. Orang tuanya hafidh thiqah, kemudian anaknya juga hafidhun thiqah. Ini anugerah yang sangat besar. Dan itu pula kawan yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon. Tapi sebagaimana Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa berjalan di atas manhaj salaf ini, maka banyak-banyak berdoa juga agar anak-anak keturunan kita bisa istiqamah di atas jalan tersebut, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, istiqamah di atas jalan yang hak, yang kita mengetahuinya mungkin sudah berlalu setengah dari umur kita. Berlalu setengah dari umur kita di dunia, kita baru mengenal manhaj yang hak. Dan tentunya kita butuh berupaya sekuat tenaga agar agar bisa menjaga itu pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Disertai dengan doa yang tidak boleh terputus, doa yang terus menerus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal Mu'adz bin Mu'adz ini mengatakan, katabtu ila Syu'bah as'aluhu an Abi Syaibah qadi Wasit, fakataba ilayya la taktub anhu syai'a wa mazzik kitabi. Aku menulis surat kepada Syu'bah, Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj.
rahimahullah taala. Termasuk perawi deretan keberapa dalam tingkatan perawi-perawi Imam Muslim? Hendak Rifki. Nah, deretan pertama, rating tertinggi dari apa? Tingkatan-tingkatan perawi-perawi dalam Sahih Muslim, karena beliau membagi para perawi menjadi berapa tingkatan? Hendak Ismail? Tiga. Tayyib. Dan tingkatan pertama tingkatan para a'immah. Aku menulis kepada Imam Syu'bah. Dikatakan oleh para a'immah, awwalu man fattasha al-hadis fil Iraq. Orang yang pertama kali meneliti hadis di Irak, yaitu apa? Memilah dan memilih hadis yang sahih, ini yang tidak pantas, ini hadis yang dhaif, ini yang pantas diriwayatkan, ini yang tidak, dan seterusnya. Nah, Mu'ad bin Mu'ad al-Hafidh ini, yang tentunya beliau juga seorang alim, hafidh, digelari hafidh pada masa itu, bukan hanya sekedar hafal Al-Quran. Pada zaman ini seorang hafal Al-Quran saja sudah apa? Hafidh. Bahkan ditulis di namanya Taib al-Hafidh. Baru tingkatan awal dalam belajar. Kenapa? Para ulama menjadikan hifdzul Quran itu tingkatan awal, tingkatan paling dasar yang harus memang dimiliki. Kalau memang mau apa? Mau betul-betul mempelajari ilmu din. Diawali dengan yang paling pokok, yaitu hifdzul Quran. Baik. Dan itu bahkan mungkin pada kebiasaan orang-orang saleh terdahulu sudah menjadi suatu hal yang apa? Yang biasa. Dalam artian memang orang-orang saleh, karena mereka orang-orang yang menggunakan hafalan Al-Quran untuk qiyamul lail. Jika bukan suatu hal yang jarang didapati, bahkan dari rumah-rumah taib didapati para hufadzul Quran, para qurra. Adapun gelar al-hafidh ini di kalangan mutaqaddimin ini lebih dari itu. Mereka-mereka yang menghafal sekian-sekian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Dalam kondisi beliau seperti itu, ikhwan, masih bertanya kepada ulama yang lebih berilmu di sisinya. Aku menulis surat kepada Syu'bah bertanya tentang Abu Syaibah, hakim negeri Wasit. Dan yang dimaksud dengan Abu Syaibah ini adalah Ibrahim bin Uthman Al-Absi, hakim negeri Wasit. Baik. Yang kalau dilihat dari sisi nasabnya, kawan, beliau adalah apa? Kakek dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ini urutannya, imam yang masyhur yang memiliki apa? Kitab Al-Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Taib. Nah, sekarang ini Abu Syaibah yang ditanya, yaitu kakek dari Abu Bakar. Abu Bakar, kakek dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Yang dijawab oleh Syu'bah rahimahullah ta'ala dengan apa? Surat juga. Beliau menulis surat kepadaku, la taktub anhu syai'a, jangan engkau tulis darinya sedikit pun, yaitu jangan engkau ambil hadis dari Abu Syaibah. Wa mazziq kitabi, dan robeklah suratku ini. Baik. Lalu
Bagaimana sebenarnya tentang derajat Abu Syaibah tersebut ikhwani fillah di sisi para ulama yang lain? Dikatakan oleh Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in dan Abu Dawud bahwasanya Abu Syaibah ini seorang yang dhaif. Dan Imam Tirmidzi memberikan ungkapan yang lebih keras bahwasanya Abu Syaibah munkarul hadis. Demikian pula An-Nasa'i dan Ad-Daulabi atau Ad-Dulabi. Mereka berdua mengatakan matrukul hadis. Al-Jauzajani mengatakan sakit. Ini juga ungkapan yang keras, bahwasanya berarti tidak pantas diambil hadisnya. Dan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala katakan irmi bih, nah buang saja. Dalam artian tidak perlu meriwayatkan hadis darinya. Imam Ahmad akhwan dalam riwayat yang lain ketika ditanya tentang Abu Syaibah ini juga memberikan hukum yang lain. Kalau tadi disebutkan dengan ungkapan umum dhaif, tapi dalam riwayat Abu Talib an Ahmad beliau mengatakan munkarul hadis qaribun minal Hasan ibni Umarah. Dari sini kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya Abu Syaibah ini jelas kedhaifannya, bahkan kedhaifannya parah. Makanya Imam Syu'bah rahimahullah taala melarang Mu'adz ibn Mu'adz menulis hadis darinya. Baik. Dan penjelasan Mu'adz bin Mu'adz bahwasanya Abu Syaibah qadhi wasit, seorang qadhi di negeri Wasit. Nah, ini tentunya akhwani fillah berbeda dengan sisi periwayatan. Karena sisi periwayatan itu lebih dari sekedar dia memiliki apa? Memiliki keadilan. Baik. Karena dalam periwayatan dipersyaratkan dua hal. Apa itu? Kashfi, adalah wadhabt. Nah, kemungkinan beliau seorang qadhi, ya seorang yang memiliki keadilan. Karena qadhi pada masa itu akhwani fillah tentunya jauh dibandingkan dengan qadhi pada masa sekarang. Baik, sehingga mungkin dipercaya di kalangan manusia dari sisi apa? Adalahnya, tapi dari sisi periwayatan dia lemah. Bahkan dikatakan oleh para imam munkarul hadis. Dalam artian dia lemah, kadang menyelisihi perawi-perawi lain yang thiqah, sehingga dihukumi mungkar hadisnya. Nah, maka jangan sampai bingung loh, seorang qadhi berarti dia alim, mengetahui hukum-hukum Islam. Iya, qadhi pada zaman itu keadaannya demikian. Baik, bukan qadhi yang ketika mau memutuskan perkara harus melihat pasal-pasal. Bagaimana mereka jauh dibandingkan dengan qadhi pada masa kini. Qadhi pada masa itu ya harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, adillah dan seterusnya. Ini dari sisi adalah, dari sisi keadilan. Adapun dari sisi periwayatan harus ada syarat al-dhabt. Dia memang betul-betul menghafal dengan hafalan yang kuat hadis yang dia dapat, baik dengan penjagaan di dadanya atau penjagaan dalam kitabnya berupa catatan yang terjaga. Ini makanya Syu'bah dalam jawabannya mengatakan la taqtum anhu syai'a. Ini merupakan jarah. Jangan engkau menulis darinya sesuatu pun, menunjukkan bahwasanya sang qadhi ini tidak pantas diambil hadisnya.
yang kemungkinan besar apa kelemahan berkaitan dengan dhabt. Kenapa? Karena keadaan dia sebagai qadhi itu menunjukkan bahwasanya dia masyhur saat itu dari siapa keadilannya. Wallahu taala alam. Dan wasit ikhwani fillah sebagai faedah lugawiyah. Nah, wasit adalah suatu negeri yang masyhur di daerah Irak yang dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi Al-Wasiti banyak sekali. Nah, riwayat Al-Wasiti misalnya itu yang nisbah kepada negeri ini, negeri Wasit. Nah, negeri di daerah Irak. Siapa yang membangunnya? Abdul Hafiz. Tayyib. Nah, Hajjaj bin Yusuf. Kemudian pada permintaan Syu'bah wa mazziq kitabi dan robeklah suratku ini. Bukan berarti kemudian menunjukkan bahwasanya beliau seorang yang pengecut, sudah mentahdir, tapi disuruh untuk merobek kitabnya. Atau pada zaman sekarang mungkin ketika ditanya tentang sesuatu kemudian dijawab tapi setelah itu hapus. Tentunya apabila hal ini muncul dari para ulama thiqah, para imam yang terpercaya, maka dibawa pada pada sesuatu yang baik. Oleh karena itulah dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullah taala pada jawaban Syu'bah ini, ikhwan. Beliau telah menggabungkan di antara dua kemaslahatan. Karena memang yang berhubungan dengan apa? Dengan jarah, kita menjelaskan keadaan seseorang, ini memang bukan perkara yang ringan. Apalagi yang mau dijelaskan keadaannya siapa saat itu? Seorang qadhi. Nah, makanya Syu'bah rahimahullah taala dengan pemahaman beliau, dengan fikih beliau, menimbang-nimbang kemaslahatan yang ada dan mafsadah yang dikhawatirkan muncul. Sehingga beliau gabungkan dalam jawaban singkat ini. Karena ditanya tentang suatu hal, ini amanah. Ditanya ya harus jawab, padahal beliau mengetahui memang bahwasanya Mu'adz bin Mu'adz walaupun dia seorang qadhi tidak pantas diambil hadisnya. Yang bertanya Mu'adz bin Mu'adz. Bahwasanya Abu Syaibah walaupun dia seorang qadhi tapi tidak pantas diambil hadisnya, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Sehingga kemaslahatan yang pertama yaitu maslahatun nasihat. Nasihat kepada Mu'adz yang bertanya tersebut dengan menjelaskan kedhaifan Abu Syaibah, bahwasanya beliau tidak pantas untuk meriwayatkan. Kemudian yang kedua kemaslahatan dirinya sendiri, kemaslahatan Syu'bah. Dengan apa? Dengan upaya untuk menghindarkan diri dari kemadharatan yang kalau misalnya surat tersebut dibiarkan kemudian disebar, mungkin dikhawatirkan akan ada gangguan dari qadhi tersebut. Kenapa kamu katakan demikian? Qadhi punya mungkin punya bawahan-bawahan. Dikhawatirkan akan menimbulkan azab. Maka beliau perintahkan kepada Mu'adz bin Mu'adz untuk menyobek kitabnya. Dan yang demikian ikhwani fillah memang butuh seorang itu bijak. Taib. Dan bisa untuk ketika ada kemaslahatan dan ada mafsadah, dia bisa menimbang-nimbang. Dan bagaimana bisa mengambil sisi maslahah tanpa ada kerusakan yang dia timbulkan. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Syu'bah ini bukan berarti kepengecutan, tapi ini adalah ainul fiqh, ainul hikmah, itu suatu kefakihan yang jelas dan hikmah
sangat jelas. Karena menjawab pertanyaan, memberikan nasihat itu merupakan amanah yang dipikulkan di pundak-pundak para ulama, sehingga beliau tetap harus menjawab. Tapi dikarenakan ada kekhawatiran adanya adza kalau sampai hal tersebut diketahui oleh Abu Syaibah, karena dia saat itu seorang qadhi, maka beliau perintahkan untuk menyobek suratnya. Nah, baik, barakallahu fikum. Dan faidah pokok dari dibawakan athar ini sesuai dengan bab, yaitu apa? Yaitu tahdzir dari para perawi yang lemah, walaupun dia seorang qadhi. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.